Halo, loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan kembali Anda berjumpa dalam program membaca berita di balik berita off the record. Nah, Mhm. biasanya kemarin 2 hari ketemu cuma bersama saya, tapi kali ini saya kembali lagi ke Mbak Agi bersama Mbak Agi. Oke, ya terima kasih Mas Hersu. Jadi mohon maaf ya kemarin selama 2 hari tidak bisa menemani Mas Hersu begitu karena memang sedang ada keperluan keluarga. Tapi insya Allah mulai hari ini kita sudah normal kembali ya Mas Hersu. Oke, jadi Mbak Agi deh yang ngomong banyak dulu deh. Karena banyak banyak yang nungguin Mbak Agi tuh. Saya dibilang kalau bilang Mbak Sersu aja cuman kaku. Ayo, siapa ngaku yang bilangin saya kaku? Kalau Mbak Agi kan asik ngerumpi katanya gitu. Iya, iya. Memang sebagian besar karena kita itu soal politik itu adalah soal rumpian gitu ya Mas Yersu. Banyak sekali sesuatu fakta-fakta yang sebetulnya itu fakta, tapi kita sulit kalau untuk membuktikannya hitam di atas putih. Jadi seolah-olah apa kalau orang melihat ya hampir sama dengan apa berita investigasi begitu ya. Tapi kita sebetulnya punya fakta juga. Tapi kalau seandainya narasumber kita itu kita munculkan misalnya yang sementara dia tidak mau, dia meminta itu namanya tidak disebutkan, ya kita tidak bisa sebutkan. Kan seperti Mas Yedi. Ya. Jadi seolah-olah seperti Rumpi yang Hmm. ini menurut narasumber ini katanya apa, tapi katanya kita itu berarti karena memang ada Ya, datanya. ya, ya. Di media itu kita kenal yang ya, nama program ini off the record. Off the record itu betul-betul Hmm. totally kita tidak bisa memberitakan ya infonya seperti apa. Kita tahu, tapi mungkin kita bisa menggunakan bahasa lain dan sebagainya itu namanya off the Betul. record. Totally nggak bisa diberitakan, narasumbernya nggak boleh, info spesifiknya nggak boleh. Tapi ada yang Hmm. disebut namanya not attribution ya. Not attribution Iya. itu boleh disebutkan namanya tapi tidak tidak menyebut siapa narasumbernya. Misalnya sumber di Mabes Polri, sumber di Mabes TNI itu Hmm. namanya not attribution. Tapi kalau off the record totally nggak bisa diomongin. Jadi kita main namanya juga program kita off the record. Jadi kisi-kisinya saja gitu nanti biasanya Anda akan tahu oh maksudnya ini ya kemarin oh ini maksudnya seperti itulah kira-kira yang sering kita Betul. bicarakan ya Mbak Agi karena Mhm. banyak Ya. yang terima kasih sekali banyak sekali selain teman-teman viewer kita yang memberikan informasi dan sebagainya banyak juga narasumber yang memberikan informasi kepada kita, ada yang minta Betul. ini boleh dipublikasi tapi jangan sebut nama saya dan sebagainya gitu. Mhm. Ada yang semacam itu dan itu kita bisa Mhm. bisa munculkan gitu. Itu kira-kira. Oke, Ya. Mbak Agi, apa yang Mhm. selama 2 hari menghilang? Jadi kira-kira apa yang menurut Mbak Agi menarik dari jauh? Biasanya dari jauh itu lebih 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 banyak ingin atau gregetan mau disampaikan kepada para viewer kita tapi nggak sampai gitu. Iya, Mas Hersu, jadi hari ini ya, ini kan hari Rabu, Mas Hersu ya. Mhm. Ini adalah hari terakhir pendaftaran, tapi pada saat kita tapping saat ini, Pendaftaran itu gugatan ya memang maksudnya? belum menunjukkan Pendaftaran gugatan pendaftaran ke Mahkamah gugatan Mahkamah pilkada. Konstitusi. Ya, 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 ya. Ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saat kita tapping ini masih eh, sore hari gitu, sementara Mm, gugatan itu maksimal pada pukul 23 lebih 59 menit hari mm, Rabu mm. malam artinya. Jadi bisa jadi itu terutama kita ini untuk Pilkada Jakarta ya, begitu yang Ya, kita sorot. Bisa jadi pada last minute detik-detik terakhir itu ada gugatan dari tim Rido. ya, Tapi kok rasanya eh, mereka tidak akan menggugat kalau saya yakin sih begitu ya Mas Yersu. Karena bisa mm, jadi tidak semua gugatan itu kemudian bisa diterima oleh MK, bisa jadi ya, ditolak sehingga gugatannya itu gagal. Nah, kenapa itu bisa gagal? Kita mungkin perlu percakapkan nanti Mas Yersu, ya, ya. diskusikan. Jadi artinya gini, sampai kita tapping belum ada gugatan dari tim hukumnya Ridho ya, karena sebelumnya mereka udah Betul. menyatakan akan segera menggugat, udah dipastikan Mhm, seperti itu gitu ya. Tapi hari ini adalah batasnya, mhm. batas terakhir nanti menjelang tengah Ya. malam nanti ya itu baru bisa apa bisa kita pastikan jadi gugat atau tidak gitu. Mhm, Walaupun mhm. sebenarnya ya Anda seperti Mbak Agi sampaikan tadi rasanya kalau tergugat juga sia-sia karena basis dasar yang menjadi gugatannya juga lemah dan kemudian juga ada Mhm. aturannya yang tidak memungkinkan mereka untuk menggugat Betul. atau menggugat tetap menggugat tapi mungkin tidak diterima. Oke, itu soal ridho ya. Tapi kalau soal Miftah ada Mhm. perkembangan terbaru nggak sih Mbak? Jangan sampai di kita bilang nyinyir ya muter-muter aja di situ enggak ya. Itu memang ada perkembangannya gitu Betul. ya. Ya.
Iya, iya. Jadi perkembangan yang ramai, cukup ramai Mas Irsu itu karena ada temannya Miftah Hmm. yang selama ini dikenal sebagai Kiai Haji Syarif Rahmat gitu. Saya lihat ini juga beberapa kali tampil di televisi ya. Hmm. Mungkin ada ya televisi yang cukup besar begitu, pada acara rutinnya juga pernah beberapa kali itu menampilkan Hmm. dia gitu. Nah, ini dia sekarang sedang mencari-cari siapakah pemosting pertama dari cuplikan video Miftah yang dia mengatakan goblok kepada tukang penjual teh tersebut. Ini, Nah, iya, 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 tapi iya. tapi Silakan. kemudian ini juga diikuti sepertinya Mas Hersu dengan beberapa demo lah, demo yang kita tahu Hmm. misalnya Aliansi Santri Jalanan gitu yang kita sudah melihat ada sih santri jalanan begitu Mas Hmm. Hersu Hmm. ya. Hmm. Eh, Mungkin kalau yang ala-ala Miftah itu kan ada santri diskotik, ada santri klub malam, mungkin itu yang dimaksud. Jadi santri Hmm. jalanan orang-orang yang kemudian diedukasi tapi hidupnya masih tetap di jalan. Hmm. Tapi kita melihat bau-bau ini adalah bau-bau ya semacam rekayasa seperti itu. Dan kemudian juga semacam menakut-nakuti untuk kemudian orang bersuara karena sekarang sepertinya seperti hampir gugatan di Jakarta di Pilkada Jakarta yang ingin berusaha untuk dua putaran begitu Hmm. pilkadanya. Nah, sementara kalau ini seperti ingin mengembalikan si Miftah ini untuk menjadi utusan khusus presiden lagi. Sepertinya ada Hmm. gerakan itu. Dan ada juga Mas Hestu satu lagi ini baru terungkap begitu, tapi ini sebenarnya kasus lama ya, peristiwa Hmm. lama begitu. Hmm. Nah, ini kita baru tahu bahwa ternyata eh, Jokowi ketika menjadi presiden pada tahun 2022, ini pernyataan dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ketika itu, ternyata Jokowi lah yang memerintahkan membangun pesantrennya Miftah begitu. Oh, jadi Ini luar ini biasa iya, sekali. ini semakin anu ya, salah satu evidence, salah satu bukti kedekatan Pak Jokowi Ya. dengan Miftah. Dan Mhm. memang juga belakangan kalau, nah seperti itu konteksnya kan Anda pernah waktu itu menyatakan bahwa ini yang mengajak dia, yang mengenalkan dengan Pak Prabowo kan Mayor Teddy ya, pada kemarin itu Anda Betul. menyatakan. Dan Mayor Teddy ini kan Mhm. memang sebelumnya Mhm. ajudannya Pak Jokowi. Tapi Anda masih, Jokowi. Anda tanya loh, masa Mayor waktu itu malah masih kapten? Itu kok jadi Mhm. ajudannya presiden? Memang Pak Jokowi itu agak unik. Ada belakangan itu kan Pak Jokowi nggak mau Mhm. menggunakan ajudan-ajudan yang kolonel itu. Jadi yang lebih difungsikan Mhm. adalah asisten ajudan yang pangkatnya pada kapten kan Mhm. Pak. Pak Jokowi melakukan Betul. itu. Dan ini Mhm. sekarang terbukti memang dia sudah cukup lama punya hubungan dengan Mhm. Miftah. Bahkan ada video juga yang Miftah sempat mengolok-olok Pak Prabowo pada Pilpres Betul. 2019 Mhm. ya. Mhm. Iya, iya, iya. Mhm. Oke, Mhm. jadi ini Iya. memang orang nggak salah juga kalau menyebutnya ini mirip-mirip Fufu Papa gitu jadinya ya. Hmm. Mhm. 11-12 Ini begitu ada yang sangat-sangat nyebutnya. Ya, banget 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 Mas Hersu. Ini seperti ya. mirip seperti Fufafa. Kita nanti juga akan ungkap bagaimana Miftah ini ternyata anti takbir ya Mas Hersu. Anti takbir itu artinya dalam misalnya dalam memperjuangkan sesuatu ada Mm, rekamannya mm, yang dia mengatakan bahwa persyaratan dia begitu ya untuk membantu Pak Prabowo begitu mm, bahwa sekeliling Pak Prabowo itu tidak boleh ada ulama-ulama atau ustadz atau kiai begitu ya yang dianggap sebagai garis keras yaitu bagian dari 212 dan kemudian juga yang dia tidak mau yang mereka itu yang suka berteriak takbir begitu. Makanya dari awal saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, saya akan dukung Bapak sebagai calon presiden. Tapi syaratnya satu, saya nggak mau orang-orang yang Islam aliran keras, entah dari manapun, itu berada di lingkungan Bapak. Saya nggak mau orang seperti 212 berada di lingkungan Bapak. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang kayak saya nggak masuk di lingkungan Pak Prabowo umpamanya, orang-orang Islam aliran keras, besok masuk istana, tahu-tahu takbir, bubar negara. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digerakkan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kalimat Allah yang maha kuasa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu diletakkan di akhir setelah Allah yang maha kuasa. Karena dari dulu itu memang punya keinginan luhur. Pengen merdeka, tapi belum dapat. Siapa kemudian yang mempercepat keinginan luhur itu? Allah yang maha kuasa.
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari situ kemudian jadikan sebagai sila dari 5 dasar sila ketuhanan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Siapa ketuhanan yang Maha Esa itu? Dalam pengertian kita, Esa artinya ahad. Qul huwallahu ahad. Ditafsirkan kemudian dengan perlindungan dari negara, pasal 29 ayat 1 untuk dasar negaranya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lo kok takbir kok ditakutin? Ini aneh betul ini, orang satu ini begitu. Jadi kita mungkin bisa bandingkan nanti, karena sudah rame di media sosial pernyataan Miftah itu dengan pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana kita bisa melihat itu keilmuannya itu memang beda sekali. Ini bukan berarti kita apa ya Mas Ersu kok berkali-kali ngomongin soal Miftah, karena ini masih berlangsung dan upaya-upaya itu masih terus terjadi Mas Ersu untuk mengembalikan posisi Miftah ini untuk Ya, ya. mencuci namanya begitu. Walaupun belakangan ini dari keluarganya sendiri berkaitan dengan nasab itu makin berat ya, karena Betul. bukan hanya dari ahli waris pesantren Tegal Sari Ponorogo yang membantah bahwa dia itu masih keturunan dari Kiai Muhammad Hasan Besari ya, itu, tapi keluarganya Iya. sendiri juga mengakui bahwa bukan hanya keluarga yang di Lampung loh ya. Keluarga yang di Lampung kan adiknya yang menyatakan itu membantah seperti itu, tapi keluarga yang di Ponorogo juga membantah bahwa mereka nggak ada hubungannya, termasuk diperkuat juga oleh kepala desa. Betul. Saya luar biasa kepala desanya bisa menyebutkan dengan detail ya. Rupanya mereka silsilah itu masih cukup bagus ya jadi nasabnya masih Betul. terjaga ya. Saya lihat kalau dari dari Miftah ini nasabnya masih terjaga, tapi bukan nasab yang mengacu pada Kiai Tegal Sari itu, Kiai Hasan Besari. Bahkan dia juga mengaku masih keturunan ke-18 kalau nggak salah dari Sultan Brawijaya gitu ya. Kalau nggak salah. Iya, Sultan Brawijaya. Prabu Brawijaya, iya Prabu betul. Brawijaya dari bukan Sultan, Prabu Brawijaya. Belum Islam. Prabu Brawijaya itu belum Islam, jadi masih Sultan. Tapi dia dari Sultan Demak gitu ya. Jadi ini dahsyat ini ya, kalau dari klaimnya Miftah ya. Oke, di luar itu apa yang rame Mbak Agi? Saya sih lihat akhirnya ada pengakuan juga memang dari Sri Mulyani bahwa APBN itu udah boncos, udah tekor ya. Sekarang ini udah 400 triliun lebih, masih bulan segini udah tekor seperti itu, dan pendapatan negara itu dari pajak dan non pajak itu ya nggak tembus. Makanya kita paham kenapa kemudian sekarang ini banyak dilakukan penghematan gitu, Mbak. Betul. Iya ya, kita harus melakukan pengetatan dan itu apa ya dari atas sebetulnya. Kalau dari negara berharap agar rakyatnya itu hemat, tepat, ya harusnya dilihatlah dengan postur anggaran untuk APBN, untuk postur apa dan sebagainya. Ini seperti menggaji orang seperti Miftah ini misalnya sampai ratusan juta. Ya memang gajinya hanya 18, tapi kan tunjangan-tunjangan yang lainnya ini kan setingkat menteri Mas Heru kalau utusan khusus, tapi mereka fasilitas semuanya yang melekat begitu ya, dari segi pengamanan, mobil, rumah dan sebagainya. Mereka perbedaannya dengan menteri hanya mereka tidak mendapatkan pensiun nantinya. Sementara kalau menteri itu kan mendapatkan pensiun yang kemudian disesuaikan posturnya itu dengan masa mereka menjabat begitu. Kalau utusan khusus tidak memang. Tapi kan selama itu mereka akan mendapatkan privilege, mereka akan mendapatkan gaji yang setara dengan menteri begitu. Iya, ngomong-ngomong tapi Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara ya, mohon maaf kalau salah namanya, memang agak susah untuk saya sebutkan. Itu dia menyatakan bahwa sekarang ini pembagian pembagian anggaran dan juga fasilitas perkantoran kementerian itu sudah selesai semua gitu yang dilakukan oleh. Jadi udah nggak ada rebutan aset dan juga nggak ada rebutan anggaran lagi dong sekarang gitu. Tapi seberapa besar anggaran yang dibagikan itu kan yang jadi persoalan, karena kemarin 7 orang Menko pun minta penambahan semua anggaran gitu ya. Oke. Iya Mas Ersu. Oke, Bagi mau mulai dari mana? Dari Pilkada Jakarta mungkin ya. Oke. Jadi iya, ini 2 hari yang lalu Mas Ersu itu tim hukum dari Ridho kan sudah melakukan konsultasi ke MK ya. Kenapa mereka melakukan konsultasi? Mungkin karena jangan sampai gugatan mereka itu belum itu sudah ditolak begitu. Kenapa dikhawatirkan ditolak? Karena memang ada klausul dalam undang-undang Pilkada begitu ya. Ini pasalnya 158. 158 huruf C itu menyatakan bahwa peserta pilgub di provinsi dengan jumlah penduduk 6 sampai 12 juta jiwa
itu bisa mengajukan gugatan jika perbedaan total suara sah hasil penghitungan oleh KPU provinsi maksimal itu 1%. Maksimal loh itu 1% gitu. Nah, sementara jumlah DPT Jakarta itu sekitar 8,2 juta. Jadi kalau melihat jumlah DPT-nya sebanyak itu berarti masuk ke dalam klausul ini 158 huruf C tersebut. Nah, sementara kita tahu perbedaan dari penghitungan KPU provinsi, perbedaan antara Pramono dan Rano melawan Ridho begitu ya, Ridwan Kamil dan Suswono itu sekitar 10% Mas Hersu. Jadi dari sini aja kita bisa melihat bahwa seharusnya kalau mereka melakukan gugatan sesuai dengan klausul tersebut, maka gugatan tersebut harusnya ditolak. Jadi tidak sampai ke persidangan di MK begitu, belum juga sudah, karena tidak memenuhi persyaratan tersebut begitu. Tapi ini kita masih melakukan tapping di sore hari begitu ya. Kita tunggu apakah mereka tetap nekat begitu dengan alasan apa gitu. Karena terakhir mereka mengatakan Mas Hersu bahwa sebetulnya yang menjadi pemenang dari Pilkada Jakarta adalah golput atau golongan putih atau mereka yang tidak memilih begitu. Karena saking banyaknya warga gitu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, tapi kan kita juga melihat di tempat yang lain, di daerah lain juga banyak sekali yang apa namanya peserta pemilihnya begitu ya itu lebih kurang jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di Pilkada Jakarta. Jadi kalau itu terjadi, kita bisa boncos nih KPU habis-habisan, bisa nombok APBN, bisa kurang kalau seandainya harus menyelenggarakan. Walaupun itu memang ada anggarannya ya Mas Irsu, sudah ada anggarannya. Tapi tetap saja gitu kan, apalagi dalam segi kita penghematan seperti ini kan sebaiknya juga memang berhemat. Yang tidak perlu ya sudah gitu. Jangan dengan rekayasa Ya. terus kemudian yang seharusnya tidak boleh kemudian dibolehkan. Ini saya bayangin kalau Anies nggak mengendorse Pramono, saya kira mungkin tingkat bantunya akan tinggi banget ya, kata gercos itu pasti akan dapat Lebih banyak justifikasi ya. lagi, betul. Ya, bisa di bawah Iya, iya. 50% ya saya kira ya kalau itu terjadi ya. Ya. Bisa, ya. Sepertinya begitu kan. Ini faktor, sudah diakui bahwa faktor Anies itu salah satu faktor yang signifikan. Bahkan PKS juga sudah mengakui hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa dikiranya Anies itu akan netral. Makanya itu di luar prediksi dari mereka bahwa Anies kemudian akan memihak dan bahkan ikut berkampanye begitu dengan membuat video dan kemudian buat pernyataan, datang ke lokasi kampanye dan sebagainya begitu, Mas Heru. Ya. Jadi kelihatannya kalau Anies kemarin ya misalnya nggak ikut mendukung Pramono, satu tentu saja ada golputnya itu akan sangat tinggi, atau yang kertas suara yang tidak sah itu akan semakin tinggi. Yang kedua itu mungkin memang selisih antara ini nggak terlalu jauh selisih antara Pramono dengan Prano itu. Saya menyimak pernyataan dari Burhanuddin Muhtadi itu hasil surveinya yang terakhir itu memang sudah unggul pasangan Pramono Rano itu 43% gitu. Tapi kan kemudian ketika Anies masuk mendukung itu kan sebagian pendukung Ahoker itu dan juga non Muslim kan kemudian lari ke Dharma Pungrekun, dan kita lihat Dharma Pungrekun itu kan sebentar 5-6% maksimal itu bisa sampai 10% gitu ya. Jadi artinya sekitar plus minus 5%-an yang lari ke Dharma Pungrekun. Nah, kalau 43 dikurangin 5 berarti kan itu 38 kan kira-kira sama itu angkanya ya. Dan kalau 30% perintah hasilnya itu sekarang sampai 50%, ya itu berarti sekitar 12-15% ada itu kontribusi dari Anies. Jadi memang sangat signifikan itu mengubah. Jadi game changer ya saya kira kemarin masuknya Anies ke situ. Betul, karena memang partisipan untuk di Jakarta itu sampai saat-saat terakhir kan masih menunggu Mas Hirsu ya. Jadi selain yang gerakan gercos, apapun walaupun Anies itu mengendorse, mereka tetap akan gerakan coblos semua, begitu dinamai gercos. Tapi anak-anak Abah itu banyak sekali yang masih menunggu. Apa ini? Sepertinya sikap Anies akan dikeluarkan sebagai jurus terakhir begitu, menunggu situasinya. Dan ternyata memang betul Anies itu mengeluarkan itu pada saat-saat terakhirnya begitu. Jadi ya saya rasa itulah yang membuat dan kita bisa melihatnya kok Mas Hersu dari komen-komen yang ada di off the record, dari komen-komen yang ada di X, dari terus kemudian anak Abah yang mereka kan memiliki akun
akun sendiri ya di X juga, itu mereka saling bersahutan satu sama lain. Berarti kita harus nyoblos, kita harus dukung Abah. Pokoknya kita bahkan ada yang mengatakan kita merem aja deh, soalnya kalau Abah ngomong itu pasti sudah melalui melalui pembahasan, melalui Hmm. penelitiannya sendiri, apa timbangan yang sangat dalam, apalah berbagai alasan itu disebutkan di situ. Dan mereka kebanyakan adalah anak-anak muda dari cara mereka menulis, bahasa, diksi yang digunakan gitu. Jadi ya memang meter banget Ya, ketika Anies kemudian bahkan pada hari terakhir pun dia masih mengunggah video, tapi kan kita tidak boleh apa siapapun itu tidak boleh mengendorse begitu kan Mas Ersu, tidak boleh kampanye, sehingga tapi dimintanya untuk jangan tidak datang ke TPS, dan itu nah, juga menggerakkan begitu, hmm. harus datang ke TPS, harus gunakan hak suara Anda gitu. Jadi ya sudah, akhirnya mereka yang malas-malasan pun akhirnya datang ke TPS. Saya sih Ya. melihatnya demikian. Ya, makanya saya perkirakan bisa sampai tinggal 40% tuh kalau Anies nggak turun. Jadi makanya ada Hmm, betul. dua keuntungan dia dengan turun. Pertama tentu angka golputnya jadi rendah, bukan rendah, Mhm. makin menurun gitu. Makin. Dan Mhm. kedua suara dari Pramono dan Prano naik sangat signifikan. Ada yang lari, yang Ahoker dan non Muslim lari ke Pramono Rano, tapi yang Mhm. bertambah jumlah jauh lebih besar. Oke, kita pindah ke Mhm. mana? Mau ke Miftah dulu atau mau ngomongin soal anggaran dulu? Iya, anggaran ini ya Mas Hersu, ini betul-betul kita prihatin ya, sangat-sangat prihatin. Apalagi kemudian ini kan berhasil seperti Mas Hersu, untuk yang 12% PPN itu untuk barang-barang mewah saja, yang artinya pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain. Tapi ya kita akhirnya berpikir kalau dari sumber pendanaan lain apa ya, seharusnya kalau seandainya seperti yang dikatakan pengamat lah, pengamat, ahli ekonomi, KPK, apa dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa kalau seandainya tidak ada korupsi, itu sebetulnya ya kita tidak perlu berhutang, begitu kan. Bahkan masing-masing penduduk Indonesia itu setiap bulannya, kalau kata Pak Mahfud, dan Pak Mahfud itu hal seperti itu didapat informasi itu dari PK atau PPATK, Dari saya KPK, lupa. dari itu riset yang Dari KPK dilakukan, ya Mas ya Yusuf. dari survei yang dilakukan, Mhm. riset tepatnya kalau nggak salah waktu KPK di zaman Abraham Samad, di eranya Abraham Samad itu Oh iya disampaikan. betul. Ya, Mhm. jadi memang Iya, per disebutkan kalau bulan itu ya 20 per orang loh, Mbak, hmm, bukan per keluarga ya, itu 20 juta itu ya. Jadi 20 juta per orang. iya, kalau dalam satu rumah tangga itu ada 5 orang, itu 100 juta ya keluarga kaya semua ini di Indonesia kalau Betul, korupsi di betul. pertambangan itu bisa dibenahi. Tapi kan kita tahu dengan pertambangan itu kan orang-orang tertentu saja, dan juga kita tahu itu permainannya dengan aparat petugas keamanan, dengan aparat penegak hukum, Mhm. dan sebenarnya mainnya di situ semua gitu. Gampang kan, kita sering dengar cerita Iya. kan bagaimana cara mengambil alih tambang-tambang milik orang lain gitu yang dengan Mhm. menggunakan aparat penegak hukum, tinggal pasang aja polis lain dan Mhm. sebagainya gitu-gitu. Itu kan pola yang kita dengar cerita Mhm. dari teman-teman aktivis terutama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ya, kita Mhm. sering dengar cerita itu. Dan ini memang serem juga ya, karena tekornya itu sekarang sampai ini bulan apa, sudah bulan Desember ya, di akhir bulan. Tapi itu terhitungnya bulan November kemarin ya. Itu sampai November betul. 401 triliun, 401,8 triliun. Itu udah cukup untuk Iya, anggaran makan apa, untuk makan siang gratis yang semula yang direncanakan sampai 400 triliun itu ya, Mbak ya. betul. Itu kalau seandainya digunakan untuk, kalau seandainya tidak boncos gitu ya Mas Hersu, ya itu bisa digunakan itu. Tapi ya memang Pak Prabowo saat ini memang harus menghadapi situasi yang sangat sulit untuk hal ini begitu. Selain juga penerimaan negara, walaupun dari pajak itu sudah 80% lebih loh Mas Hersu. Harusnya kan tidak ada di situ, negara memiliki pendapatan. Ini kalau seandainya Delapan puluh yang ada empat yang koma mengatakan, sembilan Mbak. Pendapatan masuk itu baru iya, 84,9%. Ini udah bulan bulan Desember. Jadi artinya ya nggak akan, iya, ya paling maksimal betul. 85%-an baru bisa itu dari situ gitu. Tapi udah boncosnya Iya, segitu iya. ya. Ya. Iya, betul. Boncosnya sudah 400 triliun. Tapi yang saya maksud adalah bahwa APBN kita 84% itu berasal dari pajak begitu. Kan Ya. artinya ada yang mengatakan itu malakin rakyat begitu. Seharusnya kan Hmm. kalau seandainya negara ini bisa mengelola dengan baik begitu, harusnya eh, jumlah atau persentase begitu penerimaan negara yang berasal dari pajak dari kantong kita nih begitu, itu harusnya bisa lebih rendah lagi Mas Herusu. Ya. Apalagi kita baru berapa hari yang lalu ya, kita 2 hari yang lalu itu
saya kaget juga Pak Nawawi Pamulango itu sebagai ketua KPK yang sekarang, yang dia ada acara di Mahkamah Agung pada Hari Anti Korupsi Sedunia dan kemudian dia menyatakan bahwa ternyata LHKPN yaitu laporan kekayaan para pejabat begitulah ya, ternyata itu 50% lebih itu abal-abal. Ini Ya. luar biasa sekali. Bahkan dia mengatakan bahwa contohnya, dia mencontohkan itu ada yang memasukkan mobil Fortuner, ini Toyota Fortuner ya Mas Hersu, itu dihargai hanya 6 juta. Hmm. Jadi dinilai hanya 6 juta. Nah, ini cicilannya atau apa begitu ya? Kok bisa-bisanya memasukkan ini? Dan kemudian dikatakan juga oleh Pamulango bahwa 50% dari pimpinan Mahkamah Agung, begitu Mas Hersu, itu eh, memasukkan LHKPN-nya itu abal-abal itu tadi. Jadi nggak benar gitu. Jadi ya bisa dikatakan mereka ini bohong, melakukan pembohongan. Padahal LHKPN itu bisa kita akses, publik itu bisa melihat, ya artinya ini melakukan pembohongan publik juga begitu. Dan ternyata ini sudah diketahui oleh KPK. Kita menyalahkan juga kepada, walaupun kita mengapresiasi ya Pak Nawawi ini bisa mengungkap hal tersebut. Mungkin karena juga sudah akan selesai menjabat, akhirnya dia juga mengungkap hal tersebut. Tapi dong tindakan KPK, ini namanya KPK dikadalin dong oleh para pejabat tersebut. Dan katanya mereka biasanya itu melakukan pemeriksaan begitu ya, observasi di lapangan. Jadi misalnya laporannya segini, yang benar kenyataannya mobil mereka ada berapa sih yang ada di garasi misalnya, rumahnya ada berapa yang dilaporkan hanya sekian begitu. Nah, ternyata itu banyak yang tidak benarnya. Tidak pernah ada tindakan Mas Hersu bahwa kalau seandainya mereka melakukan pembohongan, apakah tidak ada pasalnya begitu yang bisa dikenakan kepada mereka, bahwa kalau melakukan pembohongan maka harusnya dikejar gitu. Boleh ini mereka apalagi lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung misalnya, ini kan lembaga yang dari apa, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian ke mahkamah, itu kan yang sudah apa ya, benteng terakhir dari keadilan gitu. Dan kemudian bahkan mereka melaporkan kekayaannya pun abal-abal, dan itu tidak hanya satu dua begitu. Ini memprihatinkan sekali. Negara ini dikelola dengan seperti itu, dan orang yang sudah niatnya untuk membohongi ketika bahkan melaporkan LHKPN pun mereka sudah berniat melakukan pembohongan. Iya, ya. Bagaimana mereka bisa melakukan keadilan, sementara kejujuran dan keadilan itu kan saudara kembar, dua-duanya berjalan gitu secara bersamaan. Ya, saya ingat, saya kalau nggak salah saya sempat baca LHKPN-nya Miftah juga belum masuk ya malahannya kalau. Belum masuk LHKPN Miftah begitu ketika dia kemudian ada kasus ini. Saya tidak tahu LHKPN-nya Raffi Ahmad ya, mereka-mereka yang Wah, itu pesohor-pesohor itu apakah sudah pusing masuk kalau atau Raffi belum? itu asetnya kan banyak banget itu. Betul. Ya, Mhm, ya. mhm, mhm. Iya, ya, itu yang menyebabkan mungkin kan banyak sekali ditanyakan juga di akun Instagram ya Mas Hersu, kapan akan diserahkan ya. Dia mengatakan bahwa sedang dihitung sampai sekarang gitu. Saya tidak tahu apakah saat ini sudah ada, kita bisa mengeceknya rame-rame. Karena kalau sudah ada itu akan dipublish ya. Kita akan bisa melihatnya gitu di website. Oke, sekarang kita pindah ke topik Mhm. yang terakhir ya, soal Miftah ya Mbak Agi ya. Oke. Rame banget tadi Mhm. yang soal Anda sebut tadi, soal siapa yang mengunggah pertama, dan kemudian yang paling menarik ternyata jejak digitalnya menunjukkan bahwa bangunan pondok pesantrennya itu Mhm. dibangun oleh Menteri PUPR, itu atas instruksi Pak Jokowi gitu kan Mhm. tadi ya. Ini menarik ini Mbak Agi. Betul. Iya, betul sekali. Kalau yang mencari-cari siapakah yang bersalah itu apa yang kita selama ini mengenalnya sebagai Kiai Haji Syarif Rahmat begitu ya, yang Yang orangnya suka rambutnya pakai gondrong, belangkon, gondrong juga gitu. rambutnya sama seperti Hmm. Miftah, gondrong seperti itu. Artinya melihatnya ini siapa sih sebetulnya? Tapi kalau kita melihat backgroundnya Mas Hersu ke belakang, dia Hmm. dulu memang pernah masuk ke dalam tim pemburu hantu. Hah? Nah, ini salah satu Yang pemburu hantu di mana itu? di televisi Mas Hersu. Oh Jadi iya, kan iya. memang ada Hmm. acara-acara seperti itu, dan itu cukup digemari, iklan Hmm. yang banyak apa dan sebagainya. Itu dia menjadi salah satu pembuat konten untuk itu sebagai salah satu Oh, tokohnya. oke, oke. Saya melihatnya itu sebagai, biasanya hal seperti itu ya bukan sesuatu yang sebenar-benarnya. Kita Hmm. sudah tahu lah kalau orang Settingan televisi gitu kan ya. kita Hmm. settingan ya, walaupun mungkin memang ada ya gimmick-gimmicknya banyak lah di situ, Hmm. memang ada hantu di situ begitu misalnya, dan kemudian gerakan-gerakannya dibuat dramatis begitu kan, kita
sebagai walaupun kita kalau kita produser berita Itu, ya sementara tapi kan itu teman-teman produksi kita di ya, produser acara yang ya, ya. iya non 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 news gitu, non berita Hmm, kan kita sudah tahu begitu semuanya terskenario begitu. hmm. Jadi ya ini salah satu tim berburu hantu dan dia ini sangat membela Miftah dan sekarang sedang mencari-cari siapakah pemosting pertama. Ada salah satu selegram tuh sepertinya yang kemudian apa ya dituduh begitu Mas Heru, selegram perempuan gitu dituduh dialah sebagai pemosting pertama. Tapi sebetulnya pemosting pertama Mas Hersu saja juga melihat tayangannya justru tim dari Miftah itu sendiri kan Mas Hersu. Dari Yang PCNU Magelang yang pertama kali mhm, membuatnya itu. Tapi kemudian kalau potongannya memang saya nggak tahu di mana tersebar di media sosial, dan seperti biasa kan, mhm, saya nggak pernah kalau cuman dapat di postingan di media sosial kemudian saya langsung kita bahas gitu. Biasanya saya pasti cari dulu sumber betul. aslinya itu siapa supaya tadi kok kita tahu konteksnya, karena memang kita akui kadang-kadang yang potongan-potongan itu ternyata nggak sesuai dengan konteksnya kan gitu, dan kita kemudian Iya, memberikan penilaian hanya berdasarkan potongan video itu nggak fair. Tapi justru ketika saya ketemu memang itu kan diunggah tanggal 20 ya di akun mhm, resmi dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang, itu acara Magelang Berselawat, dan itu sebenarnya kalau saya perhatikan bagian dari kampanye menjelang pilkada di Jawa Tengah dan juga pilkada di betul. Magelang itu, karena Mhm, disebut-sebut nama mhm, nama kandidatnya di situ. Dan kalau ditonton secara keseluruhan malah banyak yang orang Jawa nyebutnya kemproh, itu perbincangan di antara Miftah dengan terutama Zaidan itu ya, Zaidan di sampingnya juga ikut tertawa mhm, juga, itu betul. jorok-jorok bercandaannya, dan Miftah Mhm, jorok-jorok yang bercandaannya gitu. Jadi nah mhm, memang itu dipotong yang bagian penjual es teh, tapi tidak keluar dari konteksnya saya kira potongan kalau betul. kita lihat video Mhm, utuhnya gitu, karena waktu itu mhm, begitu saya lihat pada sore harinya, begitu malamnya sudah di private video itu, dan kemudian tidak lama saya cek lagi sudah di take down. Jadi betul-betul kalau di private itu orang mhm. tertentu masih bisa nonton gitu ya, tapi kalau di take down udah totally nggak bisa dimunculkan lagi videonya gitu Mbak Agi. Betul, betul, iya. Jadi memang konteksnya kalau kita melihat dari ceramah-ceramah yang lain ya Mas Hersu, dari ceramahnya Iya. Miftah ini kan memang Mm, isinya seperti itu, begitu. Mungkin mm, kita mm, bisa lihat nih beberapa lagi nih untuk mm. mengingatkan, kita tayangkan lagi Mas Hersu. Oke. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desahane iya. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia enggak, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Selamat ngomong polos. Ayo dong. Bib nanti foto ya Bib. Yo, sewet baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan solawatannya? Apa rasa aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites. Iya. Jangan mengandalkan panitia. Kalau masih punya uang, ada bakul es teh. Kalau bisa dibeli dibagi temannya. Itu es tehnya masih nggak mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Dijual. Kan saya tanya, masih apa enggak? Kalau masih, ya dijual. Lagian kamu harus optimis, cepat atau lambat pasti cair. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane
seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soalnya adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat ngono lho. Kok ditinggal bakul es kok meteng, kan banyak terjadi di mana-mana. Bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku to. Oh, Lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to niki. Oh, mboten budhe nggih. Ya banyak sekali Mbak video-video semacam itu yang bertebaran di media sosial dan Ya. saya sih menduga kelihatannya mungkin nggak akan walaupun dipotong-potongan konteksnya nggak salah karena memang seperti Iya. itulah gaya ceramahnya Mhm. itu jadi khas banget gitu. Saya paham bahwa Iya. itu guyon tapi kalau guyonnya tadi kan saya singgung guyonnya sebentar mohon maaf ini kalau kalimatnya nggak pas netizen menyebutnya selangkangan dan susu. Ini yang orang Mhm. kemudian mengingatkan jadi Fufu Fafa dengan Fufu Fafa gitu kan. Padahal Mhm. dia punya kedekatan kan gitu ya Mbak Agi. Mhm. Mhm. Ini memang 11-12 sama Fufu Fafa memang mirip sekali begitu. Jadi selain kasar, karena diksi-diksi seperti goblok itu juga digunakan berkali-kali oleh Fufu Fafa. Kemudian diksi-diksi soal dadab gitu ya, payudara atau susu itu juga digunakan gitu dengan nada-nada yang seksis atau melecehkan gitu, mengolok-olok. Begitu juga dengan nama-nama alat kelamin Mas Hersu. Jadi alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan itu juga kan kalau Fufafa terutama alat kelaminnya sendiri, saya heran itu kok dia menyebut-nyebut bangga betul dia menyebut nama alat kelaminnya. Tapi yang Miftah ini juga menyebutkan itu di atas panggung begitu, walaupun itu berupa singkatan-singkatan. Terus kemudian ini maksudnya bukan ini yang punya perempuan loh, tapi ini adalah ini kita tidak akan tayangin yang itu karena itu betul-betul jorok Vulgar kalau ya. menurut saya untuk Ya, diucap, oke. terlalu vulgar untuk diucapkan seorang yang mengaku-ngaku ulama. Saya tidak bayangkan. Jadi kemudian orang-orang yang membela ini mengatakan, ya kalau ini kan memang sarkas, kan yang namanya sarkas itu dark joke itu kan boleh saja dipakai gitu dan juga untuk menggayat apa namanya penonton-penonton muda gitu yang tadinya nggak mau ngaji jadi mau ngaji. Ya mendingan nggak ngaji kalau seandainya ngajinya itu diajarin ngomong sesuatu yang buruk dan kemudian juga diajari untuk jadi kalian boleh berkata kasar dan anggaplah itu sarkas. Jadi itu kan normalisasi dari sesuatu yang tidak dibenarkan gitu, sesuatu yang abnormal tapi dibikin normal begitu. Nah, ini yang mengejutkan juga Mas Hersu, ternyata Miftah ini juga sangat ini sekali ya. Jokowi itu sangat dekat sekali. Kalau saya melihat ini orang sering menyebut apa namanya pemuka agama atau tokoh yang dekat itu kan biasanya terus kemudian di keluarganya menganggap sebagai guru spiritual. Saya lihat sih Miftah ini seperti guru spiritualnya Pak Jokowi begitu karena Gibran pun sangat dekat dengan Miftah di mana kita tahu kita sudah mengotenkan ini tapi bisa kita sebut lagi bahwa Gibran setelah ditetapkan sebagai wapres terpilih oleh KPU secara resmi pada bulan Maret, akhir Maret, tanggal 26 Maret itu dia menemui langsung menemui Miftah yang ditemui pertama kali dan di situ dia mengatakan kepada Miftah bahwa saya ingin ditemani, saya ingin dikancani dalam bahasa Jawa itu ya dan jangan tinggalkan saya. Jadi itu artinya apa? Artinya dia pendamping, guru apa dan sebagainya karena Miftah ini menjuluki dirinya kan sebagai guru ngaji begitu Mas Hersu, pendakwah dan guru ngaji. Nah, sementara kepada Jokowi kita kemudian melihat ternyata apa sih kedekatan seperti apa? Ini netizen ini yang mengungkap Mas Hersu untuk kita melihat-lihat ke belakang dan ternyata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu Basuki Hadi Mulyono atau PUPR ini salah satu operator untuk apa kedekatan antara Pak Jokowi dengan Miftah. Operatornya dalam hal ini adalah Basuki ini mengakui begitu Mas Hersu ini tanggal 15 Januari tahun 2022 ya. Dia mengatakan bahwa pembangunan Ponpes Ora Aji itu milik Miftah yang ada di Kalasan, ada di Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta. Itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Ini menteri
yang menyebut Jokowi sebagai presiden. Artinya apa? Iya, ini artinya resmi loh Mas Hersu. Jadi bahwa antara perintah dari seorang presiden kepada seorang menteri yang kita lalu bisa berpikir artinya ini memakai uang pemerintah ya begitu. Ya, Ini ya, ya. anggarannya dari mana? Diambilkan dari mana? Dari anggaran PUPR, CSR apa dan sebagainya begitu. Kita perlu bertanya ini Mas Hersu begitu dan kriterianya apa? Penilaiannya apa dibandingkan dengan pondok pesantren yang lain gitu. Dan kemudian menurut Basuki ini dia mengatakan ini saya salah satunya membaca dari Radar Jogja ya. Radar Jogja ini adalah grup dari Jawa Pos. Di situ dikatakan bahwa Basuki mengatakan itu belum sempurna begitu. Jadi Basuki berharap Ponpes Ora Aji ini nanti dapat memfasilitasi para santri dan kemudian dia mengatakan ini belum bisa mencukupi kebutuhannya. Saya akan laporkan pada presiden, nanti akan saya tindak lanjuti. Karena memang kata Miftah itu saat itu tahun 2022 itu jumlah santrinya ada 500-an. Sementara yang dibangun dan diresmikan oleh Jokowi saat itu kebetulan yang dibangun itu adalah gedung pesantrennya dan juga rumah dari Miftah. Nah, itu yang disebutkan oleh media itu diresmikan. Rumah dari Miftah juga ikut dibangunkan oleh Jokowi. Nah, ini masih menjadi tanda tanya Mas Hersu. Tapi yang jelas media menyebutkan demikian ya sebagai salah satu judulnya. Tapi saya rasa mungkin kalau yang kita bisa duga ini terjadi adalah jelas bangunannya itu yang dibangun karena Basuki pun mengatakan demikian. Nah, sementara itu apa namanya kalau ada yang bilang pemerintah tidak perhatian kepada pesantren begitu kata Basuki dan ulama tentunya ini bisa sangat keliru. Ini adalah bentuk kecintaan presiden. Oh, ini yang berkata Miftah nih Mas Hersu. Ini adalah bentuk kecintaan presiden terhadap pesantren yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah biasanya Pak Jokowi ketika itu kalau ada hari santri, kalau ada apa segala macam memberikan sumbangan kepada pesantren, pembangunan apa seperti tidur, Al-Quran apa dan sebagainya. Nah ini ternyata salah satu yang mendapat ini adalah pesantren yang Miftah tersebut. Nah dia juga jadi ya memang kita tahu pesantren Miftah ini selama ini kan dikelola secara santri-santri yang berhasil masuk itu digratiskan begitu Mas Hersu. Dengan ya kita tahu ada lagi yang sekarang ini ada yang sangat viral ternyata salah satunya mungkin pendapatan dari Miftah ini memang besar sekali. Yang rame juga dia diundang oleh seorang pengusaha batubara. Ini VT-nya itu juga rame beredar di medsos di mana dia digaji 75 juta. Bukan digaji, dia dibeli imbalan 75 juta untuk untuk ceramah selama satu kali ceramah 1 jam. Sementara ada biduan yang juga tampil menjadi rangkaian dalam acara tersebut diberikan 150 juta. Katanya dia protes kepada pengusaha batubara tersebut dan akhirnya dia dikasih 200 juta begitu Mas Hersu. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara Pak, syukuran sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka Didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Ini luar biasa sekali ya. Omon-omon yang jadi duit begitu ya. Dan omon-omonnya itu sarkas dan tidak terpuji sebetulnya. Oke, saya kira ini lepas dari apa siapa yang membantu, dari mana membantu dan kenapa apa kriterianya, kenapa itu yang dibantu. Saya kira ini salah satu bukti kuat gitu ya, memang dia ini adalah salah satu orangnya Pak Jokowi lah gitu yang punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Kira-kira gitu ya Mbak Agi ya. Oke. Betul, dan kemudian kita juga bertanya dong Mas Hersu, ini kalau dicari-cari ya Pak Jokowi ini hal-hal seperti ini bisa masuk ke dalam apa sih? Ke dalam sebenarnya salah satu
korupsi itu kan KKN ya, kroni, keluarga, apa dan sebagainya yang seperti itu. Dan kalau saya memberikan sesuatu tanpa ada kriteria yang jelas, kita harus tahu nih kriterianya apa, variabelnya apa, sehingga Miftah ini bisa mendapatkan gerojokan pembangunan seperti itu. Sementara masih ada pesantren-pesantren yang lain, mungkin yang lebih layak begitu. Tapi kalau melihat Miftah itu tadi juga mengatakan bahwa jangan sampai ini apa namanya Islam garis keras, yang menurut dia Islam garis keras gitu, itu masuk ke dalam pemerintahan, ya kita tahulah ini memang dia juga salah satu apa ya operator dari yang disebut sebagai moderasi beragama. Pak Jokowi mengatakan sebagai Islam Nusantara apa dan sebagainya, begitu Mas Hersu, yang ya cara ngajinya seperti yang dilakukan oleh Miftah ini yang justru memecah belah gitu di antara umat beragama, terutama antara agama Islam. Oke, Mbak Agi, ya saya tahu banyak yang mau diceritain lagi sama Mbak Agi karena sudah 2 hari nggak muncul, tapi kita sampai di sini dulu ya Mbak Agi ya. Oke. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Tetap sehat, tetap semangat Mbak Agi dan juga para viewer yang lain. Kami mohon pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Agwita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.